Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan di video kali ini saya akan menyampaikan tentang integral dasar untuk kelas 11 di jenjang SMA, di mana materi integral itu adalah materi secara turunan, dan saya pastikan nanti akan bisa dijelaskan dengan mudah dan bisa dipahami, semoga saja. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, jadi begini penjelasannya tentang integral yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa integral ini adalah kebalikan dari turunan, sehingga materi integral itu disampaikan setelah materi turunan. Itulah kenapa integral tadi sering kita sebut sebagai anti turunan, dengan simbol integral itu seperti ini. Nah, integral AX pangkat N. Nah, dengan A ini adalah sebuah koefisien, X nya variabel, dan N nya adalah pangkat. Nah, untuk pengintegralan atau anti turunan, maka rumusnya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, dengan C adalah sebuah konstanta sembarang, ya, konstanta sembarang. A adalah koefisien, kemudian N ini adalah pangkat, kemudian pangkatnya kita jumlahkan 1, karena integral itu anti turunan, sehingga pangkatnya bertambah 1. Pangkat yang di atas ini tadi, ya, untuk pangkat dari X ini juga bertambah 1. Contoh soalnya, contoh integral dari X pangkat 2. Walaupun di sini ada koefisien dan di sini tidak ada, maka kita pastikan koefisiennya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1 per pangkatnya kita jumlahkan dengan 1 menjadi 1 per 3. X nya tetap, variabelnya tetap, dan pangkatnya juga kita tambahkan 1 menjadi pangkat 3 plus C. Jadi C ini adalah sebuah konstanta yang tak tentu nilainya. Jadi untuk sembarang konstanta ini harus ada, ya. X kuadrat ini sepertiga X pangkat 3 plus C. Contoh lagi, integral dari 2X pangkat 3. Oke, integral dari 2X pangkat 3 ini adalah 2 per pangkatnya bertambah 1 menjadi 4. Kemudian ini ada X, 3 nya tambahkan dengan 1 menjadi X pangkat 4 plus C. Begitu. Lalu contoh yang ketiga, apabila tidak hanya satu suku tapi 2, kita kasih 2. Contohnya, integral dari 2X pangkat 3 dikurangi 5X. Maka hasilnya adalah, untuk suku yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu, menjadi 2 per 4X pangkat 4, ya. Pengurangan, tetap pengurangan, kemudian koefisiennya 5, kita tulis 5 per dibagi dengan X. Karena X ini tidak ada pangkat, maka kita asumsikan pangkatnya bernilai 1, ya. Jadi tidak ada angkanya di sini. Wah, nggak ada pangkatnya, gimana? Asumsikan ini pangkat 1, sehingga pangkatnya menjadi pangkat 2 karena kita jumlah dengan 1, dan X nya ini juga berpangkat 2, dan kita tambahkan, jangan lupa, plus C, ya. Jadi untuk bentuk pengurangan, bentuk penjumlahan ini juga sama nilainya. 1 suku, 2 suku, 3 suku, sampai N suku, ini juga pengerjaannya satu-satu, ya. Ini rumus dasar untuk bentuk integral dasar. Selanjutnya, untuk bentuk integral yang lebih kompleks, saya kasih contoh lagi. Misalkan integral dari 2X plus 1 pangkat 2. Integral dari 2X plus 1 pangkat 2. Maka langkah yang harus kita kerjakan ini sama dengan, nah, kita jabarkan dulu ini 2X plus 1 kuadrat, kita jabarkan dulu berdasarkan rumus skema, atau bisa juga kita jabarkan manual, ya. 2X plus 1 kali 2X plus 1, kita jabarkan dulu. Kemudian depan kali depan 4X kuadrat, depan kali belakang plus 2X, kemudian 1 kali 2X
plus 2x dan 1 kali 1 plus 1. Hasilnya menjadi 4x kuadrat 2x tambah 2x plus 4x plus 1. Nah, ini masih bentuk integral. Nah, ini masih bentuk integral. Sehingga hasil dari bentuk integralnya adalah 4 per pangkat yang baru. Yang tadinya pangkatnya hanya 2 menjadi pangkat baru, yaitu pangkat 3. 4 per 3 x-nya pangkat 3 ditambah 4 per pangkat yang baru, pangkat 2 x pangkat 2 plus 1 x, dan kita tambahkan dengan konstantanya yaitu y. Jadi untuk bentuknya seperti ini harus kita jabarkan terlebih dahulu, harus kita skemakan atau kita kuadratkan. Kalau bentuk yang seperti ini kita kuadratkan. Setelah itu, setelah bentuknya bentuk sederhana, baru kita integralkan dengan metode integral yang pertama tadi. Oke, itu adalah bentuk integral tak tentu. Apa sih yang membedakan integral tentu dan tak tentu? Untuk integral tentu ini batas, ya. Yang membedakan itu ada batas. Untuk integral tentu ini ada batas di sini dari A sampai B untuk sembarang fungsi fx. Jadi harus ada batas bawahnya dan ada batas atasnya. Ini yang membedakan. Nah, integral tentu itu nanti aplikasinya akan kita gunakan untuk menghitung luas daerah, menghitung volume benda putar. Ini ada di pengaplikasian bentuk integral, sama seperti kita menghitung volume botol apabila diketahui persamaan garisnya, kemudian menghitung luas dari sebuah persamaan lingkaran yang dipotong dengan persamaan garis dan lain sebagainya. Pada artinya untuk mencari volume dan luas yang melibatkan persamaan garis ini menggunakan integral tentu. Saya contohkan untuk contoh soalnya. Misalkan diminta tentukan integral dari 5x kuadrat plus 2x plus 4 untuk batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Nah, langkah yang pertama, abaikan dulu batasnya, ya, abaikan dulu batasnya. Yang pertama kita kerjakan sama seperti tadi, yaitu ini nggak usah tulis, langsung kita jabarkan bentuk integralnya. Berarti ini menjadi 5 per pangkat yang baru, ingat 3, x nya menjadi pangkat 3 ditambah 2 per x nya menjadi pangkat 2, x pangkat 2 plus 4. Nah, kemudian 4 nya juga ada x nya di sini ya. Nah, dari sini kita kasih kurung di belakang, kemudian batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Setelah ketemu bentuk integral ini, batas-batas tadi itu kita substitusikan ke masing-masing nilai x, dengan syarat batas atasnya kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan dengan substitusi x yang menggunakan batas bawah. Kita gunakan batas atasnya berapa? 2. Maka kita substitusikan nilai x nya dengan 2. Berarti 5 per 3. Ini x nya kita ganti atau kita substitusi dengan 2. Ini pangkat 3 ditambah. Nah, karena 2 per 2 itu 1, maka 1 tidak perlu kita tulis dalam sifat koefisien ya. Tinggal x kuadrat, x nya berapa? 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 juga. Nah, kita kasih kurung besar ini. Nah, kurung besar ini adalah hasil substitusi setelah diintegralkan dengan batas atas. Nah, selanjutnya dengan langkah yang sama, pengsubstitusian tadi menggunakan batas yang bawah. Berarti ini 5 per 3, batas bawahnya 1 ya. 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1. Kita kasih kurung lagi. Nah, baru kita hitung. 5 per 3 kali 2 pangkat 3, 8. 8 kali 5, 40. Jadi 40 per 3 ditambah 2 pangkat 2, 4 ditambah 4 kali 2, 8 dikurangi dengan 5 per 3, 1 pangkat 3, 1 kali 5 per 3 tetap ditambah 1 kuadrat
1 ditambah 4 kali 1 4, sehingga ini menjadi agar lebih mudah kita samakan dulu penyebutnya ya, menjadi semuanya per 3, 40 tetap 40. Nah karena ini 4, karena penyebutnya 3 maka kita 4 kalikan dengan 3 menjadi 12. 8 kali 3 24, kita kasih urung, kemudian kita kurangkan dengan cara yang sama, penyebutnya juga 3. Yang pertama tetap 1 kali 3 3, 4 kali 3 12. Nah setelah penyebutnya sama baru kita hitung. Nah 40 tambah 12 52 ditambah 24 berarti 76 ya. 76 per 3 dikurangi 5 tambah 3 tambah 12 yaitu 20 per 3. Kenapa sih harus disamakan penyebutnya? Karena syarat untuk pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama, padahal dari sini ini punya berbeda, sehingga harus kita sama terlebih dahulu. Nah hasilnya 76 per 3 dikurangi 20 per 3 adalah 56 per 3 satuan, sehingga bentuk atau hasil dari integral tentu 5x² plus 2x plus 4 dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1 adalah 56 per 3. Nah bentuk-bentuk ini nanti akan kita gunakan aplikasinya untuk menghitung volume benda putar dan juga luas kurva atau luas daerah atau pengambilan dari kedua materi tadi. Dan kedua materi tadi adalah materi setelah integral dasar itu dipahami. Kenapa? Karena materi integral ini juga menjadi salah satu materi yang penting untuk kalian pelajari. Baiklah, itu untuk integral dasarnya, karena masih ada bentuk-bentuk lain, tapi yang terpenting dasarnya harus pahami dulu, karena untuk kedepannya apabila dasarnya nanti kesulitan, maka untuk melangkah ke selanjutnya juga akan kesulitan. Sampai sini dulu, selanjutnya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, tadi ya sudah dijelaskan sedikit tentang integral sampai integral tentu dan juga tak tentu, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.